Kalau kita ditanya siapakah di dunia ini yang paling beradab, yang akhlaknya paling mulia, jawabannya tentu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diakui oleh Allah dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Jadi di dunia ini akhlaknya yang paling tinggi adalah Kanjeng Nabi. Maka dalam riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah manggil Nabi Ibrahim. Ditanya oleh Allah, wahai Ibrahim, aku ini siapa, kamu siapa? Jawaban Nabi Ibrahim, anta Allah wa ana khaliluka. Engkau adalah Allah dan aku adalah kekasihmu. Khaliluka. Karena memang gelarnya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Ketika Nabi Musa ditanya, kamu siapa, aku siapa? Nabi Musa jawab, anta Allah wa ana kalimuka. Engkau adalah Allah, aku adalah kalimmu ya Allah. Orang yang bisa berdialog langsung dengan Allah. Karena gelarnya Nabi Musa adalah kalimmu. Ketika Allah memanggil Nabi Isa alaihissalam dengan pertanyaan yang sama, Nabi Isa juga menjawab, anta Allah wa ana ruhuka. Engkau adalah Allah dan aku adalah rohmu ya. Karena gelarnya Nabi Isa adalah roh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa jawaban Rasul? Anta Allah wa ana abduka. Engkau adalah Allah, aku ini hamba-Mu ya Allah. Beda nggak jawabannya? Boleh nggak kalau Nabi kita anak Rasulullah, boleh nggak? Boleh. Tapi beliau nggak pakai. Beliau jawab wa ana abduka. Apa adalah hamba-Mu? Aku adalah pesuruh-Mu ya Allah. Kacungmu. Jadi jawabannya merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu. Karena merendah, maka derajatnya diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilal muntaha rabbiyaka kariman. Wa ilal muntaha rabbiyaka kariman. Wa sami'tan nidaa alaika salam. Apa itu? Apa namanya? Merendah-rendahnya di hadapan Allah, diangkat derajat setinggi-tingginya. Maka satu-satunya Rasul Allah yang diistirahkan adalah Kanjeng Nabi. Wa ilal muntaha rabbika, dan ke Sidratul Muntaha wahai Muhammad ruhika, engkau diangkat dari iman, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kerendahan, karena ketinggian adab Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, di dalam Al-Quran itu Allah sangat memuliakan Rasulullah. Enggak ada Rasulullah panggil Kanjeng Nabi itu namanya itu enggak ada. Kalau Allah
manggil Nabi sebelumnya, Allah panggil namanya aja. Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna ya Adam, aku berkata, ya Adam, wahai Adam, kepada Nabi Nuh, ya Nuh, kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, ya narukuni kepada wassalamun ala Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Kau perhatikan dalam Al-Quran, ada tak Allah ya Muhammad, ada tak? Ada tak? Tidak. Allah manggilkan Nabi itu satu, ya ayyuhan Nabi. Yang kedua, ya ayyuhan Rasul. Kemudian dipanggil dengan namanya Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi Muhammadin. Ya Muhammad, bolehnya enggak ya ayyuhan Rasul? Ini muliakan. Maka seorang istri yang memuliakan suaminya enggak akan pernah manggil nama, apalagi manggilnya julukan. Mentang-mentang suaminya gundul dipanggil Jul. Manggil namanya aja udah gak sopan, apalagi manggil. Rasulullah kalau manggil Siti Aisyah apa? Siti Aisyah kalau manggil suaminya apa? Ya Rasulullah. Ya Rasul, meskipun suaminya panggil ya Rasul, enggak ya Muhammad. Orang sini ada enggak istri manggil suami namanya aja? Oh, ada enggak? Pernah dengar ada istri manggil namanya suaminya aja? Man, mana man? Al-Mandi, ada enggak? Suami yang manggil istrinya berat ini, ada enggak? Panggil. Makanya di keluarga juga, dari keluarga kita pakai adab. Nah, seorang suami istri yang punya anak satu biasanya panggilnya dek. Kalau dia punya adik, itu manggil yang juga manggil kakak, manggil yuk, manggil mbak. Meskipun kepada anak sendiri, kakak sini. Kenapa kita manggil itu? Karena nanti ditiru oleh adiknya. Kalau kita orang tua manggilnya namanya doang, kira-kira anaknya ikut gak ya? Ini ada. Allah nggak pernah manggil nama para nabi-nya, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan rasul ala abdi. Ini adab. Maka sering disampaikan oleh para kiai, adab itu di atas ilmu, di atas ilmu ada adab. Mendingan orang yang ilmunya biasa saja tapi adabnya tinggi, daripada orang yang ilmunya tinggi tapi tidak punya adab. Iblis ilmunya tinggi kan? Al-Quran di luar kepala, di luar apa di dalam? Iblis. Kalau kita alhamdulillah di luar kepala, sampai nggak ada yang nyangkut. Di atas ilmu ada adab. Maka Rasulullah juga untuk beresin jadi adab. Maka dalam kaidah tasawuf itu, jika ta'aradul amru wal adab kudimal adab. Jika terjadi kontrak pertentangan antara adab dengan perintah,
maka yang didahulukan adalah satu sisi itu perintah, satu sisi itu adab, maka harus yang didahulukan adalah adab. Contoh, Pak Kiai Abdullah Supriyadi mampir ke rumah Bapak. Ya, dari mana kalau mampir ke rumah Bapak? Kata Pak Kiai Abdullah Supriyadi, Bapak jangan repot-repot, nggak usah bikin minum. Itu perintah bukan? Kata Pak Supriyadi nggak usah repot-repot, jangan bikin minum, nggak usah bikin minum. Perintah nggak? Tapi kalau ada tamu apalagi kiai nggak dikasih minum, ada nggak? Ada nggak? Jadi gimana? Kasih minum nggak? Bikinin minum nggak? Kalau kan Pak Abdullah Supriyadi nggak usah bikin nggak? Didahulukan didahulukan jangan jujur amat. Kata Pak Abdullah Supriyadi nggak usah bikin beneran ya, gulanya juga habis. Kita sebagai tuan rumah wajib memuliakan tamu. Mohon maaf meskipun kamu itu lagi puasa, kecuali Ramadan ya. Senin Kamis misalnya ada punya kamu kita puasa, bikinin minum nggak? Dibikin tetap masalah diminum apa enggak itu urusan yang jelas. Tugas saya sebagai tuan rumah, adabnya ada tamu kasih minum, kasih makan. Nggak usah ditanya, kasih makan juga nggak usah ditanya. Tuan rumah nanya, ngomong udah makan belum ya? Ya tahu digituin, jawabannya apa? Ya, ngomongnya udah dalam hatinya kemarin. Udah siap nih, nggak usah ngomong, nggak usah ditanya. Ini namanya adab. Jadi adab ini adalah di atas perintah. Rasulullah SAW juga, kalau Rasulullah datang ke masjid, itu para sahabat pasti berdiri, pasti pada berdiri, karena hormat adab kepada kanjeng Nabi Muhammad. Satu saat kata Rasulullah, udah kalian para sahabat, kalau saya datang, udah duduk aja, tenang aja, udah tenang, nggak usah duduk, nggak usah berdiri, duduk aja. Tapi tetap para sahabat tetap ketika Rasulullah datang tetap berdiri. Ini adab namanya. Meskipun Rasulullah nyuruh duduk, tapi karena adab itu lebih tinggi, ketika Pak Rasulullah datang berdiri. Makanya kalau kita baca ini ada mahalul dia. Dan lalu sana sallallahu apa berdiri? Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika. Itu Rasulullah datang cuman kita matanya beres, mata merah tapi enggak lihat. Tapi yakin begitu makhluknya berbicara dia dan ini karena menghormati kedatangan kanjeng Nabi Muhammad. Bisa. Ini namanya ada. Namanya ada di atas perintah, di atas ilmu. Maka yang menggantikan kedudukan para Rasul itu ini adalah yang paling akhlaknya yang paling tinggi. Di antara sahabat setelah Rasulullah yang paling adabnya tinggi adalah Abu Bakar. Maka ketika Rasulullah digantikan oleh Abu, begitu pula ahli silsilah
gendong melek 3 tahun 5 kuat. Kira-kira kita kuat nggak ya? Nggak usah 3 tahun. Sehari semalam aja. Kira-kira melek kuat nggak? Ya, model kita ya mungkin bisa kuat sehari semalam, tapi besoknya nggak bangun-bangun. Balas dendam. Saya pernah nyobain dulu di pesantren, nyobain puasa pagi ini. Jadi hari Kamis puasa, bukanya nanti hari Jumat pagi, malam Jumat mulai. Benar. Malam baru mulai. Dicobain. Kalau perut bisa nahan, kalau masalah lapar bisa nahan. Mantap ini yang berat. Makanya malam Jumat itu saya gentayangan. Coba kalau ini duduk nyender dulu, Pak. Enggak bakal bisa. Apalagi tiduran dulu ya. Pak, besok itu bangun. Ikhlas kita dulu 3 tahun 5 selesai. Sebenarnya kalau mau diterusin juga bisa, masih kuat. Kenapa nggak diterusin? Karena ada kepada Abah Anom. Abah Anom dulu dididik oleh Abah Sepuh, tidak tidur selama 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, 3 tahun 6 bulan. Abah Awas 3 tahun 5 bulan dibatasi. Kenapa? Adab kepada guru. Jangan sampai ada pesan orang dulu itu murid lebih hebat dari gurunya. Itu enggak ada. Sama kayak Syekh Abdul Ghani, ketika pertama kali mau ceramah nggak bisa ngomong, datang Rasulullah. Ayo mulai, nggak bisa ngomong Rasul, buka mulutmu, dibuka, akhirnya diludahi oleh Rasul berapa kali? 7 kali. Diludahi oleh Rasul 7 kali. Maka ini juga banyak di dunia pesantren begitu. Nah, anak santri yang ngomongnya susah, yang ngomongnya nggak lancar, banyak yang diludahi. Terutama dulu di Lirboyo, zamannya Yai Mahfuz Ali itu banyak santri yang ngomongnya, kadang-kadang udah makan tapi belum ada suara. Ini buka mulutmu, diludahi lancar. Warisan kampus juga sering. Tapi itu kelasnya warisan, kelasnya cuma. Nah kalau kelas-kelas guru ngaji, ada santrinya yang ngomongnya enggak lancar, diludahi, tempuh, atau marah. Ini nggak sembarangan yang diludahi. Saya berkata diludahi 7 kali. Rasulullah pergi. Masih juga ada kaku, datang Sayyidina Ali. Ayo ngajar. Masih ada kaku, masih deg-degan. Mereka itu orang marah, saya orang ngajar. Buka mulutmu. Tapi yang diludahi oleh Sayyidina Ali 6 kali. Tuhan saya bertanya, kenapa enggak 7 kali? Karena ada kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya, yakni Kanjeng Nabi Muhammad. Ini di antara murid Abah Anom, makanya yang mengganti kedudukannya adalah apa? Di antara murid Abah Sepuh yang paling beradab adalah Abah Anom. Yang paling akhlaknya tinggi, bukan karena saya pilih anak saya aja, apa ini daripada anak yang lain, ini nggak bisa.
Abah Anom sebagai penerusnya itu bukan karena anaknya, tapi karena adabnya paling tinggi. Salah satu bukti adabnya Abah Anom itu dari kecil. Anaknya Abah Sepuh kan banyak. Anaknya Abah Sepuh itu banyak. Kalau anak-anak yang lain, kalau mau ngambil jambu, kelapa, milik Abah Sepuh, main ambil aja. Tapi kalau Abah Anom izin dulu kepada Abah, kita sebagai anak, orang tua kita punya pohon jambu, mangga, kalau kita mau izin dari orang tua, langsung ambil. izin kan? Iya. Jangankan pengen, jangan ngambil banyak dijual juga. Tapi adabnya Abah Anom itu punya bapaknya sendiri. Kalau butuh kelapa, kalau butuh mangga, kalau butuh buah apa, saya mau kelapa pengen, boleh nggak saya ngambil? Kira-kira ada nggak anaknya begitu? Kita punya buah jambu di depan rumah. Anak kita kalau mau ngambil izin kan? Kalau punya bapaknya, kadang-kadang punya tetangga yang ada yang nggak izin. Izinnya izin sendiri. Hah, minta jambunya ya? Wah, ambil deh. Dipilih Abah Anom karena agama yang paling tinggi. Abah Sepuh juga dipilih oleh Syekh Tolha karena di antara murid Syekh Tolha yang paling beradab adalah Abah Sepuh. Yang paling dulu dari Cirebon, kata Syekh Tolha kepada Abah Sepuh, Mubarak, Abdullah Mubarak, Hasanah Madura dan Syekh Madim, minta ijazah Bani Hasyim. Jalan kaki ya, jalan kaki, jangan sampai naik kendaraan. Itu udah ada kereta. Jalan kaki ya. Bawa duit tapi jangan jajan. Boleh makan kalau ada yang ngasih. Repot banget. Bawa duit tapi nggak boleh. Boleh makan kalau ada yang ngasih. Jangan. Dari Cirebon menuju Madura. Waktu itu alas roban masih angker-angkernya, ikut lulus. Di Cirebon ada kali namanya Kali Pokik. Kalau di Ungaran ada kali Garang. Di Cirebon ada Kali Pokik di pesantrennya Syekh Tolha. Itu banyak buaya. Kumpul kalau buaya. Kata Syekh Tolha, Mubarak, rendam nyemplung. Suruh nyemplung di situ banyak buah. Kalau kita jadi muridnya, protes nggak? Protes. Nawar nggak? Enggak ada kali lain, Pak. Saking waktunya nyemplung. Yang tidak terjadi apa-apa karena yakin guru bapak dan dirobosin. Buahnya anteng, nggak berisik. Kenapa? Buahnya udah di WA duluan. Udah di WA sama saya kalau kahir, boleh bergabung dan kamu satu guru satu ilmu jangan. Jadi kita ini sedang belajar tasawuf itu semuanya intinya adalah ada. Makanya inilah dalam kitab Fadhilul Syukur yang ditulis oleh guru kita. Cuma lisannya ada 3 alif yang pertama adalah ada. Bagi kita mungkin hal-hal sepele kayak kita ngomong, manggil nama, tinggal. Tapi bagi orang-orang tertentu itu adalah pelanggaran berat. Ya. Pelanggaran berat, kalau nggak ada itu pelanggaran berat. Dalam riwayat Nabi Yusuf ketika jadi raja, Nabi Yakub datang
Nabi Yakub datang. Ini Nabi Yusuf enak-enakan masih duduk di singgah. Mestinya ada orang tua datang, orang datang, mestinya ngapain? Bangun, sambut itu orang tua. Tapi Nabi Yusuf ini enak-enakan datang. Padahal yang datang adalah Nabi Yakub bapaknya. Gara-gara itu Allah menghukum Nabi Yusuf. Di dalam firman ini, di dalam ada turun wahyu kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, karena kamu tidak ada kepada bapakmu, nggak mau menghormat kepada bapakmu, tidak mau berdiri menyambut kedatangan bapakmu, maka aku hukum kamu. Tidak ada keturunanmu yang jadi nabi. Dihukum kan? Maka nggak ada nabi turunan Nabi Yusuf, nggak ada. Itu dihukum. Maka kita juga hati-hati yang menjaga adab, menjaga adab. Allah juga pernah berfirman kepada Nabi Uzair. Tahu Nabi Uzair? Ya, Nabi Uzair itu orang Yahudi. Ya, nabinya Bani Israel. Allah berfirman, ya Uzair, siapa? Seorang anak yang tidak hormat sama orang tuanya. Siapa seorang murid tidak hormat kepada gurunya, maka 4 generasi keturunan saya cabut keberkahan. Dicabut keberkahan 4 generasi. Ya. Seorang murid yang tidak hormat tidak ada kepada gurunya, seorang anak yang tidak ada kepada orang tuanya, dicabut keberkahan 4 generasi. Artinya apa? Meskipun anaknya orang itu dari pejabat, enggak akan bisa memberikan manfaat kepada orang. Kalau dia jadi orang kaya, anak dirinya enggak bakal membagikan. Kalau dia jadi orang pintar, ilmunya enggak bakal sampai kepada generasi. Maka rata-rata yang menjadi orang besar, yang menjadi ulama besar, itu adalah keturunan dari orang yang beradab, akhlaknya tinggi. Nah, orang biasa aja, tapi luar biasa memuliakan ulama, memuliakan kiai, dermawan kepada para guru-guru, berkah anaknya jadi orang yang maka kita ini sedang, kita belajar zikir ini sedang menata adab kita diajarkan tinggal dalam bersama jahat dan bohong ini, biar kita menjadi orang yang beradab. Kalau kita sudah berhasil menjadi orang yang beradab, maka generasi kita pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini udah otomatis, kita zikir, anak kita akan ikut. Kita doain orang tua kita, anak kita pasti akan doain. Itu udah otomatis itu. Kita nggak usah ngomongin anak, kalian semua nanti kalau bapak meninggal, kalau ibu udah mati, doainnya jangan pernah lupa. Nggak usah ngomong begitu. Jadikan kita ini menjadi orang yang rajin doain. Pasti anak-anak kita akan mendoain kita. Karena ini tanaman. Ya, ini kita tanam, kita harus tanam. Maka yakin seyakin-yakinnya, mohon maaf, yakin seyakin-yakinnya, orang yang datang ke sini, yang mau duduk manis, zikir, ikut manakib, ini karena dulu orang-orang tua kita juga tamak kayak ini buah dari orang-orang tua kita yang doyan zikir, yang doyan manakib.
turunan itu kayak kacang panjang ya. Kalau dari atasnya kacang, bawahnya juga kan? Mungkin nggak dari atasnya kacang, bawahnya panen, enggak? Enggak ada. Ini yang sekarang ini mau begini dulu begini kan orang tuanya dulu begini dan yakin leluhur kita dulu ini dulu yang bareng bersama Kanjeng Nabi Muhammad. Karena guru kita adalah pengganti dan pewaris Rasulullah